Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian semua ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang sulit tidak bisa melupakan kamu. Oke, kita cari energinya, kita tarik energinya. Siapakah seseorang yang sulit melupakan kamu? Oke, saat ini kamu dengan dia itu sudah berpisah ya, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan, ya tidak terjalin suatu hubungan. Dan orang ini kalau aku rasa lagi memfokuskan pada keluarganya ya, pada kestabilan keluarganya. Dan kalau aku lihat di sini ada ikatan soulmate antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia memang masih tertarik sama kamu ya. Masih ada ketertarikan yang dia miliki terhadap kamu. Terus itu juga kalau aku lihat ada sesuatu yang harus dia selesaikan dulu dalam hidup dia. Makanya di sini dia nggak melakukan apapun. Walaupun orang ini sejujurnya selalu kepikiran kamu. Karena memang harus ada yang dia selesaikan terlebih dahulu di hidup dia. Ada yang harus dia urusi dulu atau prioritaskan terlebih dahulu ya. Makanya di sini dia tidak melakukan apapun untuk hubungan ini. Dia dia ya kayak membiarkan hubungan ini secara alami aja, nanti akan perkembangannya seperti apa, akan perubahannya seperti apa. Jadi dia eh, apa ya, membuat hubungan ini tuh kayak stuck, kayak tidak ada usaha apapun seperti itu. Akan ada kebenaran yang terungkap di sini ya, protection power. Aku lihat di sini akan ada penyelesaian dari masalah kalian karena ada sesuatu yang terungkap yang selama ini tuh dia tutup-tutupi. Dan ini kalau aku lihat energi dari kamu ya, energi dari kamu adalah kamu menunjukkan power, kekuatan kamu untuk membentengi dirimu sendiri agar tidak terluka lagi oleh orang ini. Sehingga mungkin memang nantinya semesta itu akan menunjukkan kebenaran dan kenyataannya, realitanya seperti apa, sehingga di sini kamu bisa memprotek dirimu agar tidak terluka. Aku lihat memang ada seseorang yang mensabotase, ada seseorang yang mencoba untuk uh, membuat hubungan ini tuh terjeda seperti itu ya, terjeda seperti itu, tertekan seperti itu kalau aku lihat. Dan aku lihat juga di sini uh, akan ada progres di hubungan kalian. Oh, nampaknya kamu di sini ingin move on dari orang ini ya. Kamu mungkin akan move on dari orang ini, terus itu juga kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Dan aku lihat memang kamu dengan dia ini LDR. Oke, ini mungkin menjadi salah satu bagimu mempermudah ya agar kamu bisa move on, yaitu karena kamu saat ini dengan dia itu LDR sehingga akan sulit adanya komunikasi atau pertemuan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu alasan bagimu agar kamu kuat mantap untuk move on dari orang ini. Terus itu photograph ya, orang ini kalau aku lihat masih sering melihat fotomu, tapi aku lihat juga kamu di sini masih sering
cari-cari foto-foto dia atau ngeliat-ngeliat foto-foto dia, kamu masih ngeliat apa namanya sosial media dia gitu ya, kamu masih masih sering juga nge-stalkingin dia atau mungkin di handphone kamu masih ada foto-foto dia. Oke, aku lihat di sini kamu sudah stabil, kamu security, kamu growth ya, fleksibel. Oke. Saat ini tuh kalau aku lihat keadaan kamu itu justru malah fine-fine aja saat ini ya. Maksudnya secara karir, kehidupan. Memang kamu lagi berkelut aja dengan percintaan ya, tapi kalau tentang stabilitas, tentang fleksibilitas hidup, tentang pencapaian, tentang pertumbuhan hidup ya, karir, pertumbuhan karir, keuangan, aku lihat fine semua, baik-baik semua ya, nggak ada masalah, masih tetap berproses, masih tetap apa ya, berjuang kalau aku lihat dan aku lihat juga nggak ada masalah yang apa ya, terlalu gimana-gimana, aku lihat nggak, kamu saat ini tuh ya udah stabil. Terus itu kalau aku lihat di sini, sejujurnya di hidupmu banyak sekali pilihan ya. Sebenarnya nggak cuma sama orang ini. Oke, jadi sebenarnya kamu punya banyak peluang ya untuk apa ya, lepas dari orang ini gitu. Kalau aku lihat. Jadi mungkin kamu kenapa pengen move on dari ini tapi masih sering cari-cari foto dia, masih sering bernostalgia dengan dia, karena masih ada kayak apa ya, sedikit keraguan atau masih ada rasa kerinduan ya terhadap orang ini. Makanya di sini kamu ada banyak pilihan tapi kayak kamu anggurin gitu loh. Ya, kamu tidak mengambil apa itu? Kesempatan untuk mempersilahkan orang-orang baru itu masuk ke kehidupan kamu. Dan kalau aku lihat juga orang ini sedang berjuang dengan karir, dengan keuangan, dengan kehidupan dia. Ya, orang ini sedang mencoba untuk bertumbuh, mencapai apa ya, keselarasan hidup kalau aku lihat di sini ya. Karena aku lihat juga hubungan ini tuh ya nggak ada apa itu namanya perkembangannya, nggak ada perjuangannya, upayanya untuk membuat hubungan ini berhasil. Ditambah lagi kalian banyak hambatannya, banyak apa namanya halangan rintangannya ya. Terus itu juga kalian LDR di sini. Oke, jadi sebenarnya baik kamu ataupun dia juga sama-sama banyak pilihan sebenarnya ya. Tapi kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia itu masih sama-sama belum mau melepaskan walaupun saat ini kalian sudah berpisah atau tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. Masih ingin sama-sama menggenggam. Tapi kalau ke kamu, aku lihat lebih ke pengen move on, tapi terkadang masih suka pengen tahu keadaan orang ini sekali gitu ya. Mungkin hari ini kamu yakin kamu pengen move on, tapi sehari berikutnya kamu tahu-tahu pengen cari-cari tahu keadaan dia gitu ya. Ngeliat-ngeliat foto dia. Akhirnya di sini goyah lagi seperti itu. Uh, Orang ini kalau aku lihat ya semacam kayak merasa terjebak dengan menjalin hubungan dengan kamu ya. Dan mungkin di sini juga mewakili hilangnya kemandirian yang disebabkan oleh terlalu bergantungnya dia dalam hubungan romansa dia ini dengan kamu ya. Jadi mungkin orang ini sangat bergantung sama kamu atau mungkin kamu yang sangat bergantung sama dia. Kalian kondisikan aja ya dengan situasi kalian. Siapa nih yang sangat bergantung dengan hubungan ini sehingga orang ini tuh tingkat kodependensinya, tingkat ketergantungan, tingkat kecanduannya itu kayak jadi tidak sehat gitu loh ya. Makanya orang ini mengambil langkah mundur dari hubungan ini
dan bekerja untuk menyalakan kembali beberapa minat yang terkait dengan hubungan kalian. Terus itu juga bisa berarti juga bahwa si dia ini sedang mengalami masalah hubungan karena karena masalah kesehatan mental. Ya, jadi mungkin dia ini masih punya rasa traumatik ya dari masa lalu dia, atau ada kecemasan, ada keegoisan, ada penipuan, ada pelecehan, ada dominasi yang mendominasi pasangan. Intinya orang ini sejujurnya punya masalah kesehatan mental ya. Ada ketakutan, takut untuk berkomitmen, ada kecemasan, cemas takut tidak bisa memperjuangkan kamu di masa depan atau seperti apa. Intinya ini orang masalah mentalnya lagi terganggu. Terus itu juga kan ini devil ya. Berarti kalau dalam percintaan itu melambangkan nafsu godaan ya. Ada nafsu godaan, nafsu dan godaan yang dia rasakan baik ini terhadap kamu ataupun orang lain. Ya, jadi mungkin saat ini juga sebagian dari mereka ini juga suka dengan seseorang lain ya di luar sana. Dan aku lihat juga mungkin juga nggak hanya mungkin suka sama orang lain. Kalau misalkan mereka nggak suka sama orang lain ya berarti ini aku rasa mungkin dia orang yang memiliki rasa hedonisme ya, suka suka kekayaan ya, suka materi gitulah ya. Sehingga orang ini tuh mencari kepuasan yang murninya itu kan untuk memenuhi keegoisan dia. Yaitu tadi sibuk kerja untuk menghasilkan uang, uang, uang sehingga kamu sering diabaikan. Akhirnya di sini adalah hambatan, rintangan akhirnya juga berpisah seperti itu. Dan ini juga bisa merujuk pada hanya mengejar semua kesenangan materi hidup ya dalam situasi yang tidak yang bisa dibilang ya mengerikan gitu ya. Uh, jadi sebenarnya di sini kalau aku lihat sebenarnya kalian butuh komunikasi sih ini ya. Karena kalau aku lihat The Devil ini komunikasi kalian ini buruk banget. Komunikasi mungkin jarang sekali terjadi. Kalaupun sekali komunikasi selalu ada salah paham, selalu ada pertengkaran seperti itu. Intinya ini komunikasi kalian nggak nggak bagus gitu loh ya. Jarang ada komunikasi, sekalinya ada komunikasi selalu ada kesalahpahaman atau setiap ada komunikasi itu nggak intens gitu ya. Sehari komunikasi, besoknya udah nggak ada. Terus nanti tunggu-tungguan nih siapa yang mau mulai komunikasi duluan, seperti itu. Akhirnya nggak ada yang mulai komunikasi duluan gitu ya. Oke, kayaknya antara kamu dengan dia ini ada perbedaan ya, kesenjangan yang cukup sangat terlihat di sini karena ini Ace of Cups ya. Kalau aku lihat di sini orang-orang sekitarmu ini merasa kayaknya kagum dengan kepribadian kamu, bahkan dengan orang ini ya. Orang ini pun merasa kagum dengan kepribadian kamu. Dan mungkin dari kepribadianmu inilah kamu banyak membantu dirimu membentuk koneksi dengan orang-orang banyak dengan lebih baik gitu ya. Sederhananya kamu pasti harus melakukan langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat pada si dia ya yang kamu sukai ini. Karena peluang bagi kamu itu cukup tinggi. Atau mungkin ini dia ya, dia nampaknya butuh mencari perhatian kamu dengan cara ya mungkin orang ini itu punya kepribadian yang bagus gitu ya, pribadian yang bagus sehingga dia harus bisa mencari menghasilkan skor cukup tinggi di mata kamu ya agar bisa mendapatkan perhatian kamu kembali kayak gitu.
Tapi kalau aku lihat memang orang ini orang yang menarik sih, ya, orang yang menarik, sehingga orang-orang di sekitarnya pun kalau aku lihat juga banyak yang suka sama dia, ya, banyak yang suka. Cuman sayangnya, memang hubungan kamu dengan si dia ini sangat rapuh ya, sangat rapuh. So, hati-hati kalau misalkan di sini hanya satu orang saja yang berjuang atau satu orang aja yang effort, maka hubungan ini gampang banget berpisahnya. Ya, kalau aku lihat di sini dari hubungan kalian itu mungkin karena selain komunikasi yang gak intens, kemudian kalau dianya ini kan egois ya, dianya terlalu apa ya, terlalu mendewakan bahasa bahasa lebaynya tuh ya, terlalu menjunjung tinggi materi ya, sehingga hubungan kalian berakhir. Dan juga karena aku lihat di sini apa ya, terlalu ini loh, tidak bisa apa ya, membagi waktu ya, membagi waktu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada pertanda bahwa orang ini tuh ternyata di sekeliling dia ya, ada yang dia sukai atau ada orang yang suka sama dia, gitu. Ya, ada yang lagi deket sama dia dan ya itu bahkan cara menutupinya ya, cara menutupinya. Mereka cara menutupi bahwa mereka itu sama-sama saling suka atau dia suka sama wanita itu atau pria itu atau wanita atau pria itu suka sama dia itu dengan cara berteman dengan baik gitu. Jadi kayak mereka kayak tidak ada apa itu namanya nafsu ya, tapi dengan ditutupi dengan apa gaya pertemanan gitu loh. Paham nggak sih maksud aku? Em, Ya, gini, misalkan di kantor ya, dia suka sama teman kantornya, gitu. Nah, eh biar nggak kelihatan banget bahwa orang ini tuh suka sama orang itu, maka dia suka sama orang itu, maka mereka berteman baik, gitu loh. Ya, itu kayak kayak taktik sih, ya, kayak taktik gitu untuk menutupi apa alibi ya, alibi namanya ya. Ya, itu alibi dia ya pertemanan. Padahal di sini kalau aku lihat dia suka sama seseorang di dekat dia, di sekitar dia. Nah, mungkin inilah gerbang utama ya yang apa ya, yang bisa membuat dia akhirnya berselingkuh. Hati-hati bagi kamu ya, kalau memang kamu masih mengharapkan orang ini, orang ini sudah mulai membuka gerbang perselingkuhan nih, kalau aku lihat ya. Atau mungkin ini adalah taktik dia dulu. Jadi dulu itu orang ini tuh sering selingkuh dari kamu dengan cara alibinya seperti ini, teman kerja gitu ya, teman deket, teman circle gitu ya. Nah, jadi cara main dia itu adalah membuat alibi bahwa mereka adalah teman. Taunya ya mereka menjalin suatu hubungan ya. Jadi mungkin dulu orang ini cara main perselingkuhannya seperti itu dari pertemanan. Mungkin jadi kalau kamu ingat-ingat ya, mungkin dulu dia kalau selingkuh itu ya dengan orang-orang terdekat dia, teman kerja, circle dia, circle pertemanan dia. Ya, jadi nggak jauh-jauh gitu loh maksudnya ya. Orangnya nggak jauh-jauh apa apa namanya bermain curangnya. Tapi sejujurnya ya, orang ini tuh memang punya, apa ya, punya rencana untuk mencapai impian dia, bersama kamu, ya. Aku rasa di sini ada niatan dia ingin menikah dengan kamu, memiliki anak, menjalani hubungan yang serius, yang puas, yang aman, yang dicintai, yang setia, berdedikasi dengan kamu. Sebenarnya ada niatan itu, ada keinginan itu dari si dia. Bahkan kalau aku lihat baik kamu ataupun dia mungkin sudah bekerja keras untuk membangun hubungan ini
So aku lihat mungkin akan ada peluang baru yang akan datang di hubungan kalian. Jadi kalau misalkan di sini kalian saat ini lagi berpisah, mungkin peluangnya adalah kalian dipersatukan kembali, kalian didatangkan kembali. Karena kalau aku lihat energinya orang ini tuh apa ya? Dia punya pekerjaan yang mengharuskan dia untuk berpergian, ya, harus berpergian. Ya mungkin pindah-pindah apa namanya? Ke kota satu ke kota lainnya, kayak gitu ya. Entah apalah pekerjaan dia, tapi itu kayak mengharuskan dia untuk bekerjanya tuh pindah-pindah kota atau pindah-pindah daerah seperti itu. Dan mungkin di sini aku lihat bisa menjadi pertanda bahwa kamu akan bertemu dengan dia, ya. Mungkin di saat dia lagi berlibur atau mungkin di saat dia lagi berpergian karena pekerjaan ini, ya. Karena kalau aku lihat di sini dia masih menganggap kamu sosok seseorang yang memang menarik dan masih dia minati, masih dia sayangi, masih dia suka kayak gitu ya. Ini pertemuan fisik ya. Aku lihat mungkin ada peluang pertemuan fisik dengan cara itu. Dia memanfaatkan liburan dia atau di waktu dia bekerja, ya ketika dia berpergian bekerja gitu ya, tahu-tahu mungkin dia datang ke kota kamu atau ke daerah kamu sehingga kalian ada kesempatan untuk bertemu bersama gitu. Dan aku lihat juga karena saat ini tuh memang hubungan kamu itu lagi apa ya, rusak, lagi berantakan, lagi nggak stabil ya, bahkan di sini ada apa sih namanya, mungkin ada rencana pertunangan ya yang dia udah siapkan, tapi di sini karena hubungannya sudah rusak, karena hubungannya sudah tidak baik-baik saja, sehingga di sini pertunangannya pun gagal, atau mungkin ada semacam kayak proposal romantis itu akhirnya apa ya, tidak tidak bisa terrealisasi seperti itu. Karena kalau aku lihat ini, tiba-tiba orang ini tuh merasa berubah gitu ya, yang dari awalnya nih orang merasa puas, merasa setia dengan kamu, tapi tiba-tiba hatinya berubah karena mungkin karena perselingkuhan ya, atau ya karena perasaannya mulai memudar, berubah tiba-tiba seperti itu. Eh, dan kalau aku lihat di sini orangnya kompulsif, bahkan mungkin dia orangnya apa ya, pernah melakukan kekerasan dengan kamu, atau mungkin patrikal di sini ya, sehingga aku lihat juga perkembangan dari hubungan kalian ini nggak terlalu banyak, atau mungkin stuck gini-gini aja, nggak ada perkembangannya. Terus itu juga aku lihat dia ini ya, orang yang sedang berdealing dengan kamu ini adalah orang yang banyak sekali masalahnya, terutama tentang penyalahgunaan, entah itu penyalahgunaan narkoba atau alkohol atau penyalahgunaan dalam hubungan. Ya, mungkin dia selama ini hanya memanfaatkan kamu saja, selama ini dia hanya apa ya, mempermainkan kamu saja, mengambil keuntungan dari dirimu, entah itu materi, entah itu waktu, perasaan, ya, banyak hal. Atau mungkin tentang penyalahgunaan di dalam pekerjaannya, misalkan dia memakai uang apa namanya kantornya seperti itu ya, atau mungkin dia hmm, apa ya, melakukan penyalahgunaan kekuasaan di kantornya atau di tempat kerjanya gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini orang ini kayak mendapatkan balasan gitu ya, keadilan akibat tindakan-tindakan dulu yang pernah dia lakukan. Jadi saat ini kalau aku rasa kayaknya orang ini lagi sedang mengalami proses karma dia. Ya, jadi dulu dia mungkin pernah korupsi di kantornya, akhirnya sedang di apa ya, sedang diusut gitu ya, atau mungkin dia mengambil uang kantor gitu sehingga dia harus membayar kembali uang itu, kayak gitu. Dan saat ini kan orang ini lebih fokus pada keluarga ya. Em, ya dia lebih apa ya, intinya lebih lebih banyak ke keluarga sih ya, selain pekerjaan juga dia lebih senang lagi
kumpul-kumpul dengan keluarganya gitu ya, lebih fokus pada keluarganya. Dan ketika dia lagi kumpul dengan keluarganya, nah orang ini tuh sering keinget kamu. Ada rasa keinginan dari dia untuk membawa kamu ke keluarganya, memperkenalkan kamu ke keluarganya untuk ya selain memperkenalkan, terus itu juga mungkin membicarakan rencana untuk hubungan kalian ke depannya seperti itu ya. Walaupun keadaan kalian saat ini berpisah, walaupun keadaan kalian saat ini penuh dengan rasa kecemasan, ketakutan, galau, ragu, bingung, tapi ketika dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya itu dia sering kepikiran, andai kita masih baik-baik saja, andai kita ada jalan untuk bisa membuat hubungan ini lancar. Dia berharap dia bisa membawa kamu ke keluarga dia, diperkenalkan dengan keluarga-keluarga dia, dan sebaliknya dia pun pengen banget deh ketemu keluarga kamu, kayak gitu ya. Intinya di sini ada keinginan dari dia untuk membawa kamu ke dalam sebuah keluarga bersama dia, kayak gitu ya. Terus juga ada potensi di sini dia akan datang lagi, ya, akan rekonsiliasi dengan kamu lagi, akan union lagi dengan kamu, akan bersatu kembali dengan kamu. Ya, kalau misalkan saat ini kalian lagi ya lagi berpisah, lagi lagi saling mengasingkan diri gitu ya, saling menarik diri. Aku lihat masih ada potensi dia akan datang lagi ke kamu karena yaitu walaupun walaupun kalian berpisah, orang ini tuh masih selalu kepikiran kamu terus, bahkan menghayalkan pernikahan, menghayalkan keluarga, ya. Dia memang ada niat orang yang ingin dia jadikan pasangan hidup yaitu kamu. Nih, dari The World, kemudian dikonfirmasi lagi dengan Ten of Cups ya. Jadi, pilihan dia itu sebenarnya memang adanya di kamu. Kayak gitu. Cuman memang keadaan dia, kalau aku lihat memang lagi semacam kayak tidak bisa lepas dari masalah kehidupan dia gitu. Jadi makanya perjalanan percintaan dia dengan kamu itu sangat lambat, bahkan mungkin stuck gitu ya. Bahkan di sini ketika nanti dia datang, aku lihat mungkin akan ada suatu lamaran dari dia atau dia akan mengikuti. Dia mungkin akan lebih sentimental, terbuka dan mengikuti emosi dia ya. Dia akan menunjukkan perasaan cinta dia ke kamu, dia akan lebih menunjukkan effort mengekspresikan bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Intinya di sini dia akan terang-terangan deh ya bahwa dia suka sama kamu, bahwa dia sayang sama kamu. Ada energi seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu masih mengharapkan orang ini ya silahkan ditunggu karena kalau aku lihat sebentar ada potensi orang ini datang lagi ke kamu. Dan untuk untuk waktunya ya, ada kemungkinan di bulan depan, di bulan Februari ya, atau di bulan-bulan di musim panas atau ya di bulan-bulan musim panas kayak gitu deh. Ya, tapi paling cepat mungkin bulan depan Februari ya. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan pembacaannya ya memang sesuai dengan keadaan kalian, maka ini energi untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, sehingga berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.